Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kangen mantan sampai rasanya mau gila. Lakukan ini agar gilanya pindah kepada mantan. Jadi mungkin ada di antara kita yang betul-betul merindukan mantan itu sampai rasanya ndak karu-karuan ya. Sudah rasanya seperti orang gila. Kadang berhalusinasi. Berhalusinasi itu misal seperti mendengarkan suara mantan ya, seperti melihat mantan ya, dan seterusnya. Kita merasakan mulai mengalami gangguan-gangguan kejiwaan ya, termasuk juga misal gangguan pola tidur karena sangat merindukan mantan sampai tidak bisa tidur. Kadang-kadang ketiduran pun mimpinya itu chatting WhatsApp dengan mantan dan seterusnya. Maka ketika kita mengalami hal yang demikian, sementara kita melihat mantan senang-senang dengan orang ketiga, maka apa yang harus dilakukan agar semua rasa seperti akan gila ini pindah kepada mantan dan kita bisa menjalani hidup kita dengan bahagia. Nah, jadi yang pertama nih ya, kalau kita memang sudah merasakan hal-hal yang sedemikian beratnya, artinya kan beban itu sudah tidak bisa tuh kita panggul sendiri. Kita butuh berbagi beban ya. Misalnya dengan cara curhat. Tentu dengan orang-orang yang bisa kita percaya. Orang yang tahu siapa mantan juga ya. Orang-orang yang terdekat di dalam kehidupan kita. Bisa saudara kita, bisa sahabat-sahabat kita. Nah, ketika kita curhat tadi, kita bisa mengurangi beban kita. Dan mungkin juga kita bisa mendapatkan masukan, nasihat-nasihat dari mereka. Tapi memang sebaiknya kita menghindari curhat di media sosial. Karena apa? Karena kalau di media sosial itu ya, ketika orang melihat kita susah, itu mereka malah jadi tambah senang tuh. Apalagi mantan dan orang ketiga. Ya. Jadi melihat kita betul-betul susah, kangen mantan sampai seperti orang gila, ya. Kita mengalami berbagai perubahan tadi selain halusinasi, ada gangguan pola tidur juga. Kemudian kita menarik diri. Ya, malas bersosialisasi dengan orang lain, dengan teman-teman yang biasanya selama ini akrab dan dekat dengan kehidupan kita. Kemudian kita juga sudah malas memperhatikan diri kita sendiri. Pokoknya sekarang kita terlihat penampilan kita jadi kacau balau, jadi berantakan ya. Mungkin malas mandi, kehilangan semangat untuk bekerja, mengalami gangguan nafsu makan, dan seterusnya. Nah, maka itu menunjukkan bahwa kita butuh untuk curhat. Tapi jangan curhat di media sosial. Sebaiknya kita memilih teman curhat, orang yang betul-betul bisa kita percayakan rahasia hidup kita ini, orang yang kita anggap bijaksana, ya, orangnya amanah ya. Karena kalau tadi curhat di media sosial itu justru akan membuat
mantan tambah bangga, ya, akan membuat mantan tambah sombong dan membuat mantan tambah bahagia. Karena memang banyak manusia ketika melihat orang lain susah itu, dia tidak ikut merasakan kesusahan, tapi justru dia senang melihat orang susah. Maka kita diajarkan intamsaskum hasanatun tasukhum wa intusibakum syai'atu yafrahu biha. Jika kamu mendapatkan kebaikan, maka mereka menjadi bersedih hati. Tapi jika kamu mendapatkan kesusahan, maka mereka bergembira karenanya. Nah, jadi satu, kita butuh teman curhat yang bisa kita percaya. Terus yang kedua, kita harus sibuk. Ya, kalau kita terlalu banyak menganggur, terlalu banyak rebahan, kemudian menghabiskan waktu kita tanpa ada aktivitas apapun, ya pikiran kita sudah kemana-mana saja. Tapi kalau kita sibuk, ya kita, misal pun kalau sedang menganggur, ya kita cari kesibukan. Buat konten lah misalnya. Skill kita apa? Misal pinter masak, ya buat konten. Ya. Karena apa? Karena dengan kesibukan kita itu akan sangat membantu kita untuk sejenak, ya, melupakan mantan ini. Tapi kalau kita terlalu banyak waktu-waktu yang senggang, ya secara otomatis teringat mantan, kepikiran mantan, kangen mantan, ya. Bahkan tadi rasa kangennya itu sampai membuat kita jadi tidak karu-karuan, penampilan kita jadi kacau balau, dan seterusnya. Nah, jadi kita harus sibuk. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kita mendekat kepada Allah. Karena apa? Karena solusi itu akan terlihat ketika kita mendekat kepada Allah. Maka di salah satu video short, saya katakan di situ, kalau ada pertanyaan kapan mantan akan kembali, mantan akan kembali bukan ketika kita ngejar-ngejar mantan, bukan. Mantan akan kembali bukan ketika kita kepikiran mantan terus, bukan. Mantan akan kembali ketika kita terus memikirkan Allah, kita terus berzikir kepada Allah, kita mendekat kepada Allah. Karena di situ kita akan melihat solusinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Jadi kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Akan Allah datangkan mantan, insya Allah, dengan cara yang tidak pernah terfikirkan oleh kita. Selanjutnya yang keempat, kita pasrah, berserah diri kepada Allah. Ya, karena kunci terkabulnya doa adalah ketika setelah berdoa kita pasrah kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, yang berserah diri, yang pasrah kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Nah, dan yang paling penting, kita mendekat kepada Allah, insya Allah doa kita mustajab. Maka kita meminta kepada Allah agar rasa stres,
beban kita semuanya pindah kepada mantan. Ya, kenapa? Karena hati kita yang merasakan beban itu, pikiran kita yang memikirkannya. Kenapa hati kita selalu tertuju kepada mantan? Nah, sekarang kita minta kepada Allah agar mantan yang merasakan apa yang kita rasakan ini, agar beban kita pindah kepada mantan, karena hati itu berada di dalam genggaman Allah. Innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati itu berada di tangan Allah, dan Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Maka kalau kita lakukan ini, ya, insya Allah ketika mantan melihat setelah perpisahan itu terjadi, kita tidak pernah curhat di media sosial. Kita tetap terlihat tangguh dan tegar. Kita menjalani perpisahan itu dengan tenang, dengan santai. Walaupun itu yang terlihat di media sosial. Aslinya ya mungkin masih agak jungkir balik sedikit. Ya. Kemudian mantan juga melihat betapa kesibukan kita luar biasa. Banyak hal produktif yang bermanfaat yang kita hasilkan. Dan itu juga insya Allah akan mendatangkan rezeki untuk kita. Mantan melihat sekarang bahwa setelah perpisahan itu terjadi, kita tidak kucel, tidak berantakan, tetapi kita tambah keren. Ya. Dan kita mendekat kepada Allah, kita minta Allah untuk memindahkan ya rasa stres, rasa pusing, rasa gundah, rasa gelisah kita ini kepada mantan. Insya Allah dengan kita dekat kepada Allah, maka akan Allah kabulkan. Ya, sehingga mantan yang merasakan seperti apa yang kita rasakan pada saat ini, dan insya Allah kita bisa menjalani hidup kita dengan bahagia, dengan fresh, dan bisa membuat perubahan yang berarti dalam hidup kita. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.